dikagetkan dengan ledakan bom kemarin di Makassar, di Katedral Makassar. Dalam keadaan suasana lagi prihatin menghadapi pandemi COVID-19, sudah agak lama kita tidak mendengar suara bom. Kemarin kita dibisingkan lagi dengan bom bunuh diri. Begitu pula disitu dengan ditemukannya bom dan pemiliknya yang ditangkap di Condet, dekat rumahnya Cak Amir itu, Cak Ali Masyhur. Itu artinya apa? Artinya bahaya laten terorisme masih mengancam kita. Mohon maaf, saya berani mengatakan bukan PKI bahaya laten kita, tapi radikalisme dan terorisme yang selalu mengancam kita sekarang ini. Dan konon masih ada 6.000 terorisme yang belum ketangkap. Dan saya yakin ini merupakan jaringan dari Filipina Selatan, kemudian Poso, kemudian kemana-mana. Ini jaringan JAD. Artinya apa? Kalau JAD ini semua orang yang tidak sependapat dengan mereka kafir. Ini Jamaah Takfirul Hijrah, kelanjutan dari Jamaah Takfirul Hijrah yang didirikan oleh Syekh Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Namanya Jamaah Takfirul Hijrah. Semua orang kafir. Yang mereka membunuh Menteri Agama Mesir, Syekh Hussein Al-Zahabi, membunuh wartawan senior Ahram, wartawan Ahram senior Yusuf As-Sibai, puncaknya membunuh Presiden Anwar Sadat tanggal 3 Oktober tahun 1981, dan tahun kemarin ngebom masjid lagi sholat Jumat, 860 orang wafat meninggal dunia syuhada karena mereka menganggap walaupun lagi sholat mereka itu kafir. Inilah JAD. Jadi Ansar Daulah beda dengan Ansar Tauhid, JAT, Abu Bakar Bashir, itu yang disasar non-muslim, gereja non-muslim yang harus dihabisin. Kalau JAD ini kita ini semua halal darahnya itu kalau tidak sependapat dengan mereka. Termasuk antaranya yang menusuk Pak Wiranto dan yang bom masjid sholat Jumat di Cirebon, Polresta Cirebon beberapa tahun yang lalu. Itu jaringan Ansarud Daulah, kelanjutan dari Jamaah Takfirul Hijrah, mirip atau pas seperti ISIS yang mereka lakukan. Ini artinya apa? Artinya kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar kita satu barisan ingin menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapi. Benihnya, pintu masuknya yang harus kita habisin. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau Wahabi ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini dolal, ini kafir, itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah kalau darahnya boleh dibunuh, boleh itu. Jadi pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi itu ajarnya ekstrim, tekstual, harfiyah, lafziyah, puritisasi dalam rangka memurnikan Islam, maunya gitu, maunya ngakunya dalam rangka memurnikan Islam seperti zaman Rasulullah. Semua dianggap bid'ah, dianggap sesat kalau tidak seperti persis seperti zaman Rasulullah. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik onta. Tapi apapun yang kita lakukan kalau nggak seperti Rasulullah katanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti neraka. Kalau bid'ah itu dolala, kalau bid'ah finar. Setiap barang yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Wakul bid'ah itu dolalah, setiap bid'ah sesat. Wakul dolalah itu finar, setiap neraka. Jadi ajaran seperti ini pintu masuk untuk menjadi terorisme, menghalakkan darah orang sesama orang Muslim. Nah, kemudian pelajaran agama yang disampaikan di fakultas umum, bukan usuluddin, bukan syariah maksudnya, kedokteran, hukum, teknik, apalah itu, fakultas umum yang bukan jurusan agama. Menurut saya pelajaran agama 14 kali pertemuan itu jangan semua diisi dengan akidah syariah. Agama ada 3, akidah,
syariah, akhlak. Akidah syariah cukup 4 kali pertemuan. Rukun iman yang 6, sampaikan iman pada Allah, pada malaikat, pada Rasulullah, pada wahyu, pada nabi, dan qada-qadar, dan hari kiamat qada-qadar. Tidak cukup, nggak usah diulang-ulang. Yang diulang-ulang bagian itu usuluddin, bukan di kedokteran, bukan di teknik, bukan di usuluddin. Jadi cukup memperkenalkan bahwa orang Islam itu percaya 6 rukun. Iman pada Allah, pada para rasulnya, para malaikat, pada kitab suci, pada hari kiamat, dan qada-qadar. Sudah, titik. Yang kedua, kemudian syariat. Orang Islam harus mengetahui rukun Islam ada 5 dan mengamalkannya. Syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, haji, dan seterusnya. Sudah itu, sudah rukun iman dan Islam, 4 kali pertemuan, katakan 10 pertemuan itu akhlakul karimah, birrul walidain, hormat orang tua, silaturahim, ta'awun, tolong menolong, ihwasatul lafan, membantu orang lagi susah, ikramud duyuf, menghormati tamu, ikramud jiran, menghormati tetangga. Apalagi aidatul mardon, nengok orang sakit, ta'ziyatul mautan, nengok orang lagi kematian, mendoakan satu sama